Assalamualaikum, selamat siang pemirsa. Sumatera Utara hari ini siang kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Ayu Alvinia Kori. Sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan berikut Sumatera Utara hari ini siang selengkapnya. Kita awali informasi pertama pemirsa, peringatan Hari Guru Nasional dan Hari Ulang Tahun ke-78 PGRI di Sekolah SMK Negeri 2 Kota Tebing Tinggi diawali dengan upacara bendera dan bersalaman serta pemotongan nasi tumpeng oleh siswa ke guru, pertanda bentuk apresiasi siswa atas jasa guru di sekolah. Momen Hari Guru dan HUT PGRI yang ke-78 memiliki arti yang sangat bermakna bagi seluruh siswa-siswi di SMK Negeri 2 Kota Tebing Tinggi. Hal ini ditandai dengan upacara bendera serta pembacaan amanah dari Mendikbudristek Nadiem Makarim menekankan peluncuran 5 tahun kurikulum merdeka dan asesmen nasional mengukur tujuan perubahan kurikulum merdeka memberikan petunjuk jalan mencapai tujuan tersebut. Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Kota Tebing Tinggi Rizky Hasanah Nasution mengatakan tema HGN tahun ini bergerak bersama rayakan Merdeka Belajar merupakan suatu kemandirian dalam bidang pendidikan. Saat ini para guru-guru di Indonesia dan Kota Tebing Tinggi secara khusus lebih baik dan maju. Setelah peringatan Hari Guru Nasional yang ke-78, kami merayakannya dengan sangat meriah sesuai dengan kata sambutan dari Pak atau Mas Nadiem ya, bahwa kita harus tetap menggunakan kurikulum merdeka dan tidak lupa dengan profil P5-nya. Selamat Hari Guru Nasional yang ke-78 bagi guru-guru Indonesia. Semoga di hari ini adalah hari pencapaian kita pada kurikulum merdeka. Sementara Yuni Syahrani selaku guru merasakan perbedaan cara mengajar dahulu dan sekarang, di mana saat ini teknologi sangat diperlukan seperti gadget. Selain itu, guru harus mampu membuat situasi pembelajaran lebih menarik sehingga siswa dapat cepat menyerap ilmu yang disampaikan guru. Sementara itu peringatan Hari Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI ke-78 dan Hari Guru Nasional HGN tahun 2023 di Sekolah Dasar Negeri 01 Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu. Aksi para guru di sekolah ini menunjukkan kebolehannya dengan menghibur para murid dan orang tua. Peringatan Hari PGRI ke-78 tahun dan Hari Guru Nasional HGN pada momentum kegiatan ini dengan tema bergerak bersama rayakan kurikulum merdeka yang digagas Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhan Batu. Orang tua murid diperbolehkan berjualan pada kegiatan ini diisi dengan Market Day. Sementara itu peringatan Hari Guru di SD Negeri 01 Rantau Selatan ada yang berbeda, di mana guru dari sekolah tersebut melakukan unjuk kebolehannya dengan tarian yang dipersembahkan bagi murid dan orang tua siswa. Serta para guru juga melakukan drama musikal yang dilakoni para dewan guru dari sekolah tersebut. Kabid Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhan Batu, Iwan Budi Kuswara menjelaskan, dalam momentum Hari Guru ini pihaknya sangat mengapresiasi kegiatan ini dan berharap akan meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Labuhan Batu. Kami sangat mengapresiasi apa yang dilakukan di sini. Karena kegiatan ini adalah satu kegiatan untuk mengapresiasi guru-guru yang telah memberi warna-warna terbaik di dunia pendidikan. Inilah ajang yang mengapresiasi kegiatan-kegiatan mereka selama setahun ini. Dan juga menjadi sarana evaluasi kita untuk melihat sejauh mana mutu-mutu guru-guru yang ada di sini dan khususnya sampai yang mana Dinas Pendidikan ini telah melakukan.
Kepala Sekolah SD Negeri 01 Rantau Selatan, Ade Marika Hutagalung mengatakan, pada kegiatan HUT PGRI yang ke-78, sekolah ikut andil dengan menampilkan tari-tarian dan drama musikal, ditujukan bagi muridnya dan orang tua siswa. Hari ini bertepatan hari ulang tahun PGRI yang ke-78. Kami SDN 01 Rantau Selatan membuat acara sesuai dengan tema HGN 2023, bergerak bersama menciptakan kurikulum merdeka. Rangkaian kegiatan ini ditutup dengan pemotongan tumpeng yang diberikan kepada guru-guru. Sebagai bentuk apresiasi siswa-siswi di SMK Negeri 2 Kota Tebing Tinggi pada Hari Guru Nasional dan HUT PGRI yang ke-78 diisi dengan pagelaran teater siswa, tari saman, serta tari piring dari Aceh dan ditutup dengan pidato anak yang dipersembahkan buat para guru. Pada umumnya peringatan HGN dan HUT PGRI diisi dengan pemberian kado dan cenderamata dari siswa ke guru. Namun sangat berbeda di SMK Negeri 2 Kota Tebing Tinggi. Siswa dan siswi menunjukkan kekagumannya kepada para guru di Nusantara, khususnya di Sumatera Utara, dengan memberikan karya seni yang menggambarkan ucapan terima kasih siswa dan siswi kepada guru-guru di Indonesia. Teater anak yang disiarkan di TVRI Nasional di mana guru mendapat kejutan dari siswanya, tepatnya di Hari Guru dengan memberikan kado dan nasi rantang. Salah seorang siswa, Pariangga Tanjung, berharap para guru tidak bosan mengajarkan ilmu pendidikan bagi mereka. Selain itu, pagelaran tari saman dan tari piring dari Aceh dipersembahkan para siswa-siswi yang telah berlatih sejak jauh hari untuk menghibur seluruh guru di HGN dan HUT PGRI ke-78. Pentas seni ini diakhiri dengan pidato anak yang menyampaikan begitu besar jasa guru bagi mereka. Untuk guru-guru di seluruh Indonesia harus lebih inovatif lagi dalam mengajar, lebih sabar lagi, dan mampu menciptakan murid-murid yang berdaya saing global dan mampu bersaing di dunia luar. Terima kasih. Hal yang sama juga disampaikan Hanifah, salah satu siswi yang kagum dengan salah satu guru, di mana guru tersebut menjadi guru favoritnya. Sahani. Apa alasannya? Alasannya karena dia penyabar banget, dan kasar ke murid. Dia juga ngapain OSIS di sekolah ini. Kita ke informasi lain, pemirsa. Jamaah Safari Subuh Arafah Bukit Barisan meramaikan Masjid Ikhlasiah. Kegiatan Safari Subuh Arafah Bukit Barisan yang memasuki minggu ke-75 ini terus menyebarkan syiar Islam dari masjid ke masjid. Sholat subuh berjamaah mengawali kegiatan Safari Subuh Arafah Bukit Barisan di Masjid Ikhlasiah, Jalan Garu 1 Medan pagi tadi. Safari subuh ini turut dihadiri oleh Majelis Safari Subuh Arafah Bukit Barisan Sumatera Utara Medan, Binjai, Deli Serdang, dan jamaah lingkungan Masjid Ikhlasiah. Kegiatan Safari Subuh Arafah Bukit Barisan ini binaan dari Pembinaan Mental dan Kesejarahan Kodam 1 Bukit Barisan yang berjalan minggu ke-75 merupakan program 1 Bukit Barisan dalam memakmurkan masjid. Dengan kekompakan masyarakat dalam memakmurkan masjid di setiap lingkungan masing-masing dapat mensejahterakan lingkungan masjid. Kegiatan Safari Subuh Arafah Bukit Barisan dalam menyebarkan syiar Islam dari masjid ke masjid memperkenalkan kotak infak kejujuran, di mana kotak infak kejujuran ini memudahkan jamaah dalam bersedekah serta mensejahterakan lingkungan masjid seperti masyarakat kurang mampu. Untuk menjalankan program ini, tim Safari Subuh Arafah Bukit Barisan menyerahkan kotak infak kejujuran, sandal masjid, dan Al-Quran serta sarung. Kegiatan ini juga diisi dengan tausiah singkat oleh Ustadz Irhas. Dalam tausiahnya, ia mengajak para jamaah untuk bersatu dan meramaikan masjid. Ustadz Irhas juga mengajak seluruh umat muslim agar membantu sesama warga kurang mampu dan menyantuni anak yatim. Ketua Safari Subuh Arafah Bukit Barisan Sumatera Utara mengajak kepada seluruh remaja masjid untuk aktif kembali meramaikan masjid dalam memerangi kejahatan narkoba. Kita mengajak beraktivitas di masjid, utamanya para generasi muda. Nah, bagaimana kita bisa menghempang lajunya narkoba ini melalui aktivitas di masjid. Remaja masjid kita aktifasi lagi.
Dan bagaimana kita bisa memulai segala sesuatunya, aktivitas itu adalah pendidikan melalui daripada masjid. Pemirsa, seluruh pembalap yang berlaga di Aquabike Jet Ski World Championship 2023 Danau Toba merasa puas dengan layanan dan keramahan panitia, khususnya dari segi asistensi teknik. Demikian dikatakan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo pada konferensi pers di Pelabuhan Mulia Raja Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara. Layanan dalam Aquabike Jet Ski World Championship sangat memuaskan bagi seluruh pembalap karena pelayanan yang baik dianggap penting demi kemajuan destinasi pariwisata Indonesia. Dito Aryo Tejo mengatakan antusiasme masyarakat terhadap event itu juga cukup tinggi, terlihat dari jumlah pengunjung pada saat pertandingan maupun pesta rakyat di 4 kabupaten venue pertandingan. Dito juga mengapresiasi seluruh panitia penyelenggara, termasuk pemerintah provinsi dan kabupaten. Aquabike Series yang pertama kali digelar di Indonesia akan membuka ruang kesempatan atlet-atlet jet ski nasional untuk bertanding di event internasional. Selain itu, event Aquabike Jet Ski dinilai dapat membangun paradigma baru terhadap acuan olahraga di Indonesia dari Amerika Serikat ke Eropa. Dengan adanya Aquabike Series ini, Indonesia memiliki kanalisasi untuk pengembangan atlet lokal ke tingkat dunia. Dito juga memberikan apresiasi pada H2O Racing, perusahaan penyelenggara Aquabike Jet Ski World Championship, atas komitmennya membangun pusat pelatihan jet ski di Indonesia. Indonesia memiliki potensi alam dan danau besar serta atlet muda aquabike untuk dilatih agar dapat berlaga di tingkat internasional. Kemenpora mengatakan dampak perhelatan aquabike ini salah satunya dapat meningkatkan industri olahraga air, khususnya jet ski aquabike di Indonesia dan pembinaan atlet ke depan. Aquabike Jet Ski World Championship 2023 digelar di 4 kabupaten, yaitu Toba, Karo, Dairi, dan Samosir mulai tanggal 22 hingga 26 November 2023. Depan atlet lokal kita ini pembinaannya dan persiapannya jadi bisa lebih terukur dan lebih tahu medan lagi. Nantinya akan ada pemfokusan untuk pelatnas dari atlet Indonesia ini agar minimal tiap tahun untuk Aquabike World Championship yang ada series di Toba kita bisa berprestasi. Sejumlah pereli yang berpartisipasi di Grand Final Asia Pacific Rally Championship atau APRC Danau Toba mengakui trek lomba di kawasan Lomba Pop Lestari hingga di Tobasari, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara cukup menantang. Seperti yang diungkapkan pereli asal Sumatera Utara Andrew Boy yang mengaku jalanan pada setiap lintasan cukup sulit, tapi itulah yang membuatnya tertantang. Diakui Andrew, semua pembalap cukup kuat, peluang bagus bagi berlaga bersama navigatornya Julio Verdi. Kondisi medan saat ini menjadi tambah licin karena ditambah guyuran hujan yang hampir tiap hari terjadi di kawasan Parapat dan sekitarnya. Lintasan licin dan beberapa SS berpotensi dipenuhi lumpur. Namun kondisi tersebut membuat semangatnya tidak kendur dan siap bertarung dalam kondisi apapun. Dan hal ini mengharuskan ia mengemudi dengan cukup cerdas dengan menjaga kestabilan mobil dan mengemudi dengan cepat ketika jalanan sedang bagus. Andrew juga mengaku selain trek yang menantang, keindahan Danau Toba yang indah dan mengesankan. Habis itu batunya lumayan banyak, tapi ya oke lah, itulah yang namanya rally. Yang dipertahankan untuk menaikin ekonomi Danau Toba ya. Jadi apalagi ini acara diselenggarakan oleh APRC seluruh Asia dan seluruh Asia tahu gimana rally Indonesia itu sangat baik. Pada hari ini balapan akan berlanjut pada leg 2 dengan menyisakan 5 SS. APRC Grand Final akhir pekan ini dipastikan melahirkan juara baru rally di kawasan ini. Karena siapapun yang menang dia akan dinobatkan sebagai juara rally Asia Pasifik. Ya, pemirsa, pereli Rifat Sungkar mendominasi leg pertama Grand Final APRC Danau Toba Rally 2023 dengan menyelesaikan 6 special stage SS di perkebunan TPL Aiknauli, Kabupaten Simalungun kemarin. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kita sudah terhubung bersama
Lukman Hakim Sitorus dari Kabupaten Simalungun, dan juga Widya Utami dari Pangururan Samosir yang nantinya akan mengabarkan mengenai Jet Ski World Championship 2023. Selamat siang Lukman dan juga Widya. Selamat siang, Kori. Selamat siang, Kori. Baik, kita ke Lukman terlebih dahulu. Lukman, silakan informasi selengkapnya. Baik, Kori dan pemirsa, Rally Nasional mendominasi leg pertama di momen APRC Danau Toba Rally 2023, di mana Rally Nasional Heri Pasungkar ini mendominasi leg pertama di Grand Final APRC Danau Toba Rally 2023 dengan menyelesaikan 6 special stage di hari kedua yang berlangsung kemarin di TPL Aik Nauli Kabupaten Simalungun. Dan ajang ini juga sekaligus rangkaian kejuaraan nasional Rally 2023 di putaran keempat dan menjadi penutup yang menjadi klimaks adu balap mobil di tahun ini. Dan hasil kejurnas rally di Pasungkar yang membawa bendera LFN Sederhana Motorsport ini mencatatkan overall dari 7 SS 1 jam 1 menit 47 detik dengan tunggangannya Skoda Fabia Rally 2 Evo. Rifat yang berpasangan dengan co-drivernya Benjamin Serge ini juga menjadi yang tercepat pada 2 SS, yakni di SS2 dengan waktu terbaiknya 10 menit 26 detik dan tercepatnya di SS7 atas 6 menit 30 detik ini. Dan di posisi kedua Kori ditempati adiknya yakni Rizal Sungkar dengan overall 1 jam 1 menit 47 detik dengan berpasangan bersama co-driver M. Farezi Rizal yang menunjukkan dirinya masih layak diperhitungkan juga sebagai rally. Rizal ini sukses memimpin 2 SS yakni SS5 dengan waktu tercepatnya 6 menit 27,9 detik dan SS6 usai selesai balapan 12 menit 59,8 detik. Nah, sedangkan rally asal Sumatera Utara Musa Rajeksani tercepat ketiga dengan overallnya 1 jam 2 menit 11 detik dengan navigator Herdian Sujono. Izek menguasai SS4 kemarin tuh dengan catatan waktu terbaik 13 menit 11,7 detik. Dan di posisi keempat, Kori dan pemirsa ini milik rally tim jagonya ayam yakni Suban Aksa Margo Sarwono dengan overall 1 jam 2 menit 18 detik disusul dengan Harihan Fariza bersama Antoni Sarwono di tempat kelima atas overall 1 jam 2 menit 28 detik dengan pesaing terdekatnya yakni Harahmat Adimboy di posisi ke-6 dengan total waktu 1 jam 3 menit 27 detik. Nah, rally Sumatera Utara Musa Rajek yang berpasangan dengan Hervi Jono ini menempati posisi ketiga dengan overall 1 jam 2 menit 11 detik, diikuti dengan Suban Aksa dengan navigator Mago Sarwono di posisi keempat dengan total waktu 1 jam 2 menit 18 detik. Nah, sedangkan Sean Galael yang sempat unggul di hari sebelumnya ini tidak dapat melanjutkan lomba kemarin karena kondisi mobilnya mengalami kerusakan setelah melewati jam. Mobil yang dimilikinya Hyundai i20N Rally yang dikemudikannya menabrak TV truk sehingga mengakibatkan bagian kiri mobil yang dikendarainya itu menjadi hancur. Dan otomatis Ian bersama Ugo tidak bisa melanjutkan di balap S5SS yang tersisa pada kemarin. Sehingga mereka terkena penalti dari 10 menit per SS yang tidak diikuti dan menjadi catatan waktu mereka setelah ditambah catatan waktu tercepat di SS masing-masing. Begitu Kori dan pemirsa. Dan sementara itu dapat kami informasikan pada leg kedua SS8 yang berlangsung pagi tadi, rally Sumatera Utara Musa Rajeksani mengalami insiden yakni menabrak batu dan mobil yang dipakainya ini kondisinya mengalami kerusakan yang cukup parah. Sementara kalau dari pantauan kami kondisi Musa Rajeksa bersama co-drivernya Herdian Sujono dipastikan baik-baik saja, namun dipastikan juga pada momen APRC ini Musa Rajeksa dipastikan gagal pada APRC pada tahun ini. Dan balapan saat ini masih berlangsung Kori dan pemirsa dengan menyisakan 5 SS yang berlangsung dari pagi tadi hingga sore nanti. Demikian Kori dan pemirsa. Lukman Hakim bersama Rifani Rusli melaporkan. Baik, terima kasih Lukman. Kita beralih ke Widya di Pangururan Samosir. Widya, beberapa waktu lalu Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo mengatakan akan membentuk pelatnas atlet jet ski Indonesia usai penyelenggaraan Jet Ski World Championship. Seperti itu ya Widya. Sebenarnya apa saja target Menpora untuk atlet jet ski Indonesia ke depan, Widya? Iya baik, Kori, benar sekali setelah kesuksesan penyelenggaraan event Aquabike Jet Ski World Championship di Danau Toba, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo mengatakan akan fokus untuk mempersiapkan dan melakukan pembinaan terukur kepada para atlet jet ski Indonesia.
Mengingat memang event Aquabike Jet Ski World Championship ini akan dilakukan selama 5 tahun mendatang, maka Kemenpora menargetkan akan segera membentuk pelatnas atlet jet ski Indonesia agar kemudian para atlet dapat unjuk gigi dalam event olahraga bertaraf internasional tersebut, bahkan juga dapat meraih gelar juara. Ia mengatakan memang pada tahun pertama pelaksanaan Aquabike Jet Ski World Championship ini masih ditemukan beberapa kendala dan memang para atlet juga memang banyak menemukan dan menghadapi kendala sehingga para atlet jet ski Indonesia ini belum dapat bertanding dengan maksimal. Seperti memang kriteria jet ski para atlet Indonesia yang dikatakan belum sebanding begitu dengan yang digunakan oleh tim internasional. Seperti kemudian pada hari pertama penyelenggaraan Aquabike Jet Ski, 2 atlet jet ski Indonesia yang pada saat itu mengikuti kejuaraan kategori endurance atau kategori ketahanan di Karo sempat mengalami kendala mesin saat akan melakukan pertandingan sehingga hanya bisa menyelesaikan 1 putaran saja dan tentunya tidak dapat mengikuti perlombaan sampai selesai. Namun saat berkompetisi di Samosir, Kori memang 4 atlet dijadwalkan mengikuti perlombaan di Samosir Cup, namun hanya 3 atlet saja yang kemudian ikut bertanding, sementara 1 lainnya tidak bisa menyelesaikan pertandingan. Namun yang cukup membanggakan adalah salah satu atlet Indonesia berhasil meraih posisi ke-8. Dan memang para atlet jet ski Indonesia ini mengakui bahwasannya pengalaman perdana mereka menjajal venue Danau Toba sebagai areal perlombaan. Para atlet juga mengatakan bahwasannya lintasan Danau Toba ini berbeda dengan lintasan di perairan laut. Namun hal ini justru menjadi tantangan sekaligus pemacu bagi mereka untuk tetap tampil maksimal saat race berlangsung. Selain itu kami sampaikan juga Bupati Samosir Vandiko Tegulto mengatakan bahwasannya ia optimis Kabupaten Samosir dapat memunculkan bibit-bibit atlet jet ski lokal setelah pelaksanaan event Aquabike Jet Ski World Championship di Danau Toba pada tahun ini. Kabupaten Samosir dikatakan berpotensi besar melahirkan atlet jet ski lokal di Sumatera Utara, mengingat Kabupaten Samosir sudah lekat dengan penyediaan jasa pariwisata akuatik. Dan tentunya memang komitmen dari pemerintah Indonesia sendiri yang mengatakan bahwasannya Indonesia tidak ingin hanya menjadi sekedar lokasi penyelenggaraan ataupun panitia penyelenggara dari event-event olahraga bertaraf internasional, tidak hanya Aquabike ataupun F1 H2O saja, namun juga kemudian menargetkan dan menginginkan para atletnya juga kemudian dapat ikut berkompetisi dan meraih gelar juara agar Indonesia semakin dikenal di mata dunia. Demikian kembali ke Anda, Kori, Widya Hafiz dari Samosir. Baik, terima kasih Widya Utami dari Panguran Samosir dan juga Lukman Hakim dari Kabupaten Simalungun. Terima kasih atas laporannya, tetap jaga kesehatan teman-teman dan selamat bertugas kembali. Iya, pemirsa, informasi tersebut sekaligus menutup jumpa kita dalam Sumatera Utara hari ini siang. Saya Ayu Alvinia Kori beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum, selamat siang, sampai jumpa.